Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat bagi kita semua. Semoga hari ini kita diberikan umur yang panjang, kita berikan kesehatan yang luar biasa. Karena kali ini atau minggu depan kita sudah mulai ujian tengah semester. Nah, untuk mapel kali ini atau pertemuan kali ini kita akan belajar tentang kisi-kisi soal ujian tengah semester, yang mana sebenarnya materi-materi yang nanti saya berikan itu saya cuplek atau kita ambil dari ujian harian yang kemarin. Kita mulai aja. Pada nomor yang pertama, sebelum siswa mengikuti kuis dalam Edmodo, siswa akan mendapatkan informasi yang terdapat dalam fitur, yaitu nama atau topik kuis, deskripsi kuis, batas akhir pengerjaan kuis, titik-titik dan titik-titik. Nah, di situ kalau A jumlah halaman waktu penerbitan kuis, B jumlah soal alamat folder kuis, C jumlah soal waktu penerbitan kuis, D jumlah soal catatan pertunjukan kuis, dan E jumlah soal dan jumlah halaman. Yang mana kiranya yang benar? Nah, yang benar adalah di sini jumlah soal dan waktu penerbitan kuis. Ini soal yang pertama pas waktu ujian harian yang kemarin. Terus berikutnya di bawah ini yang bukan fungsi komunikasi dalam jaringan adalah yang pertama adalah sebagai kendali, sebagai informasi, sebagai motivasi, D sebagai pengungkap emosi, dan sebagai ajang pamer. Yang bukan itu yang mana? Saya kira kalian udah tahu jawabannya. E sebagai ajang pamer. Yang berikutnya, ciri-ciri komunikasi daring kecuali yang A hemat biaya, kecuali ya, jangkauan sempit, tidak terbatas tempat, terintegrasi dengan fasilitas TIK, dan tidak terbatas waktu. Kecuali dari daring ini pasti kalian bisa menjawab. Jawabannya adalah B, yaitu jangkauan sempit. Jadi daring ini jangkauannya sangat luas, dimanapun kita bisa mengakses, dimanapun kita bisa belajar. Berikutnya adalah nomor 4, jenis komunikasi dalam jaringan dilakukan secara serempak. Disebut juga yang pertama adalah blok, yang berikutnya adalah sinkron, yang C adalah email, D adalah asinkron, dan E adalah sural. Jawabannya apa? Serempak, secara serempak pasti jawabannya adalah sinkron. Di sini kalau asinkron itu tidak cara lag juga ya. Kalau ini karena sinkron, karena di sini secara kita bisa lakukan secara serempak. Berikutnya, salah satu persyaratan agar siswa dapat membuat akun Edmodo adalah apa? Kode orang tua, B kode grup, C nama kelas, D nama guru, atau asal sekolah. Saya pertanyaan yang sangat mudah sekali. Jawabannya adalah kita kalau pengen masuk ke grup yang diberikan oleh Bapak Ibu guru, berarti kita harus minta kita minta apa? Kode grupnya. Jawabannya adalah B. Berikutnya adalah bukan termasuk jenis komunikasi sinkron. Komunikasi dalam jaringan yang serempak adalah Yahoo Messenger, video conference, Skype, Line, atau surat elektronik. Yahoo Messenger kita bisa serempak juga, ada grupnya. Video conference, apalagi Skype itu juga bisa, dan lainnya. Jawaban adalah surat elektronik karena di sini adalah berupa email. Email itu termasuk asinkron. Nah, berikutnya adalah komunikasi daring, disebut juga komunikasi lisan, verbal, nirkata, nonverbal, atau virtual. Saya kira mudah sekali. Jawabannya adalah secara virtual. Kita lanjutkan lagi, nomor 8. Contoh aplikasi atau software kelas maya atau social learning network atau SLN, kecuali Einstein, Skype, Edmodo, Sophia, atau Remix Learning. Oh, ini ada
yang contoh aplikasi software kelas maya social learning nih Bu, apa ya? Jawabannya Edmundo. Nah, jawabannya Edmundo di sini. Itu sebenarnya bukan kecuali itu. Ada kesalahan pada pertanyaannya. Oke, kita lanjutkan lagi. Menu yang digunakan untuk mengubah pemberitahuan yang masuk ke dalam email kita adalah menu apa? Ada akun, email, text update, nah password, application atau application launchernya. Jawabannya pasti kalian tahu. Jawabannya adalah email atau text update. Di situ sudah kita tahu bahwa dalam email kita, berarti jawabannya adalah B. Tujuan komunikasi dalam jaringan adalah apa? Agar tidak kesepian, agar kalian banyak teman, agar mudah mencari kerja, agar dapat menyampaikan ide atau perasaan, atau agar tidak kurang pergaulan. Nah, tujuannya adalah agar dapat kita menyampaikan ide atau perasaan kita. Selanjutnya adalah untuk melihat informasi identitas umum member adalah A. Koleksi foto, B. Informasi pribadi, opini pribadi, notification atau logout. Untuk melihat informasi identitas umum member, berarti info pribadi. Nah, jadi kita akan tahu member ini dengan cara kita lihat dari info pribadi kita atau apalah profil kita. Selanjutnya adalah untuk melakukan pengaturan kelas, Anda harus klik apa? Pengaturan di kelas kita harus klik apa? Wah, itu udah kelihatan, itu ada create, membuat, group setting berarti pengaturan kan, join, member option atau logout. Pasti kalian tahu namanya group settingnya, karena di sini adalah kaitan dengan pengaturan di grupnya. Yang berikutnya adalah login, merupakan instruksi untuk login itu apa? Pasti kalian udah tahu lah, keluar atau masuk. Nah, keluar email, membaca email, menyimpan email, menulis email, membuka email. Jawabannya pasti E, membuka email. Selanjutnya di bawah ini adalah komponen pendukung utama dari segi hardware untuk komunikasi jaringan, kecuali komputer, telepon, printer, modem, webcam. Apa jawabannya? Printer, kecuali ya, jadi tidak mendukung. Printer tidak bisa digunakan untuk pendukung dalam sebuah daring maksudnya. Dan yang terakhir adalah membuat pemberitahuan yang dikirimkan dari satu member ke member lain secara pribadi. Ini kelanjutan. Pertanyaan ini sangat menjebak sekali. Yang pertama adalah edit member, B adalah member, pesan, depan, atau fiturnya. Jawabannya adalah secara pribadi dari member itu sendiri. Nah, saya kira itu aja dari soal 1 sampai 15. Saya harapkan kalian pelajari dengan benar-benar, karena perkiraan materi ini nanti akan keluar di PTS kalian. Tidak ada tugas hari ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.